Inilah aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang pernah dilakukan oleh oknum jamaah haji. Perlu diketahui, bahwa tidak semua jamaah haji itu memiliki niat baik saat datang ke Tanah Suci. Banyak sekali di antara mereka yang datang dengan berbagai macam tujuan dan niat buruk. Bahkan, ada banyak aksi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang biadab terhadap makam dan jasad Nabi Muhammad. Dalam kitab Fusul min Thoriqil Madinah Al-Munawwarah dikisahkan, bahwa ahli sejarah Al-Hafiz pernah menceritakan tentang pencurian jasad Rasulullah. Dahulu pada tahun 557 Hijriah, merupakan tahun yang lemah bagi umat Islam yang ada di Madinah karena tahun itu terjadi Perang Salib. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Eropa untuk mencuri jasad Rasulullah. Mereka lalu mengirimkan 2 orang Maroko sebagai eksekutor saat musim haji. Keduanya lantas menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia Spanyol. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta membiarkan aksi jahat mereka. Pada masa itu, ada seorang sultan dan pemimpin yang saleh bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki. Pada suatu malam beliau bermimpi bertemu Rasulullah yang memberitahukan aksi jahat kedua orang Maroko itu. Anehnya, mimpi itu pun terjadi dan terulang sebanyak 3 kali. Pada pagi harinya, Sultan Nuruddin kemudian menceritakan kepada para menterinya. Ia kemudian berangkat ke Madinah dengan membawa banyak harta. Sampai di sana, ia membagikan harta tersebut kepada seluruh masyarakat. Ia juga bertanya kepada masyarakat, apakah ada yang belum mendapatkan hadiah? Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh masyarakat. Tidak ada, kecuali 2 orang dari Andalusia. Keduanya tidak mengambil sedikit pun karena tengah khusyuk beribadah di Raudhah dekat makam Nabi. 2 orang itu kemudian dipanggil dan dihadapkan kepada Sultan dan diinterogasi. Saat itu, kedua orang itu mengaku bahwa mereka berasal dari Andalusia, namun dari wajahnya tak meyakinkan. Mereka berdua kemudian dibawa ke balik dinding dan diperintahkan untuk membuka celananya. Disitulah diketahui jika mereka ternyata tak berkhitan. Setelah didesak, mereka berdua akhirnya mengaku bahwa mereka itu sebagai tentara salib yang menjalankan perintah untuk mengambil jasad Rasulullah untuk dibawa ke Eropa. Karena tujuan jahat itu, keduanya pun lalu dijatuhi hukuman mati. Atas peristiwa itu, Sultan Nuruddin kemudian menginstruksikan untuk membangun dinding dari besi guna melindungi makam Rasulullah dan kedua sahabatnya dari kejahatan serupa. Tidak hanya itu, masih ada banyak aksi jahat yang berusaha membobol makam Nabi dan mencuri jasad Nabi Muhammad. Perlu diketahui, bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang Nabi dan Rasul terakhir dalam Islam. Ia dahulu wafat di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Rasulullah wafat akibat demam tinggi yang dideritanya di usianya yang ke-63 tahun. Penyakit itu dialami selama beberapa bulan setelah beliau pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji pertama dan terakhir kali. Di dalam Masjid Nabawi, lantas berbaring jasad manusia yang begitu dicintai umat muslim di seluruh alam semesta. Ia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan Arab Saudi. Wajar saja, mengingat pasti banyak umat yang akan mendekat dan masuk jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi, untuk mengantisipasi tindakan jahat seseorang yang ingin menghancurkannya. Setidaknya, ada 5 aksi percobaan pencurian jasad Rasulullah yang telah tercatat dalam sejarah. Mereka banyak yang berasal dari Mesir hingga negeri-negeri di Eropa yang bersekongkol untuk mencuri jasad Nabi. Aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang pertama, yaitu dilakukan oleh Raja dari Daulah Fatimiyah. Dahulu, seorang Raja Daulah Fatimiyah bernama Al-Hakim Biamrillah memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad. Raja beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapatkan usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad dari salah seorang zindik. Dalam buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif dijelaskan, bahwa upaya pencurian jasad tersebut bertujuan guna menarik perhatian masyarakat dan dunia. Namun, upayanya itu pun gagal karena Allah telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang pada malam ketika rencana tersebut dijalankan. Adapun aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang kedua, yaitu terjadi pada masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi. Meski Al-Hakim sempat gagal beberapa kali ketika hendak mencuri makam Rasulullah, namun hal itu tidak memberikannya efek jera, malah berinisiasi untuk melakukannya kembali. Kali ini, ia menyuruh prajuritnya untuk memasuki Madinah. Rencana itu berjalan mulus saat prajurit Al-Hakim berhasil masuk ke Madinah dan memulai menggali tanah menuju makam Rasulullah. Tetapi, rencana itu pun lantas gagal untuk kedua kalinya. Ketika ia sedang menggali tanah, terdengar seruan di tengah masyarakat Madinah. Nabi kalian akan digali kuburannya. Mendengar hal itu,
Masyarakat lantas langsung merespons seruan itu. Mereka pun akhirnya menangkap basa prajurit Al-Hakim yang berada di tengah penangkapan, lalu kemudian langsung menangkap dan diberikan hukuman. Sungguh hanya pertolongan dari Allah yang dapat niat jahat itu. Adapun aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang ketiga, yaitu dilakukan oleh penguasa Eropa. Peristiwa rencana penculikan jasad Nabi Muhammad oleh penguasa Eropa ini terjadi pada tahun 1164 Masehi atau 557 Hijriah. Hal tersebut lantas ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul min Tarikhil Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu, masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad. Sebanyak 2 orang utusan penguasa Eropa lantas menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad sang Nabi. Setelah melakukan pengintaian dan mencari peluang, kedua utusan ini nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasul, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, dan membuat lubang dari dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah. Namun, atas izin Allah rencana keji tersebut kembali berhasil digagalkan. Adapun aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang keempat, yaitu dilakukan oleh kawanan perampok. Kalau sebelumnya pencurian terhadap jasad Rasulullah dibekali dengan rencana yang matang, berbeda lagi dengan usaha keempat yang dilakukan oleh sejumlah perampok ini. Saat itu, beberapa orang tersebut mencuri dan merampok khalifah jemaah haji. Entah apa yang ada di pikirannya, tetapi kemudian mereka mendorong untuk menggali makam Rasulullah. Mereka pun terang-terangan mengatakan niatnya. Ketika para perampok menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut, disitulah usaha menjadi gagal. Allah lantas mengirimkan pertolongan melalui kapal yang disiapkan dari Mesir Al-Iskandariyah yang membuntuti para perampok tersebut. Kemudian, mereka pun menangkap serta memenjarakan orang-orang jahat itu. Adapun aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang kelima, yaitu dilakukan oleh 40 orang. Mereka adalah sebuah kelompok yang beranggotakan 40 orang. Saat itu, mereka berniat untuk menggali makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah. Usaha tersebut mereka lakukan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Puluhan orang tersebut berencana untuk menggali tanah di tengah malam. Tetapi, niat buruk itu pun kembali digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bumi yang terbelah menjadi 2. Alhasil, 40 orang itu lantas terkubur di dalam bumi. Nah, itulah deretan aksi pencurian jasad Nabi Muhammad yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa datang ke tanah suci dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.